Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya dalam tugas akhir mata kuliah keterampilan ilmu komunikasi dan manajemen konflik. Nah, teman-teman, sesuai dengan mata kuliah pada saat ini, kita akan membahas tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Namun sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alexandra Nadia Pebabe dengan NIM 22314171 dari kelas A. Nah, teman-teman, berbicara tentang komunikasi tentu bukanlah hal yang asing kita dengar, karena sebagai manusia dalam keseharian kita selalu melakukan yang namanya komunikasi dengan sesama. Mengapa demikian? Karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesamanya. Nah, bagaimana kita akan berinteraksi dengan sesama kita kalau bukan dengan komunikasi? Nah, maka dari itu, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita melakukan komunikasi dengan sesama, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik atau masalah seringkali muncul karena manusia dengan notabene-nya yang memiliki kebebasan dalam berpendapat ketika sedang melakukan komunikasi dengan sesamanya, biasanya manusia dipengaruhi oleh pikiran atau emosional mereka. Nah, disinilah biasanya konflik terjadi, di mana ketika seseorang berbicara dengan suasana hati atau emosional yang baik, mereka tentu akan mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati. Sedangkan apabila seseorang sedang mengalami sikap emosional yang kurang baik, misalnya seperti sikap emosional yang membuatnya emosi, nah, ketika melakukan komunikasi dengan sesamanya, tentu kata-kata yang dikeluarkan pun biasanya itu melebihi batas. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab konflik terjadi dalam komunikasi. Maka dari itu, teman-teman, komunikasi sebagai salah satu cara manusia untuk dapat berinteraksi dengan sesama. Ekspresi ketika kita sedang berkomunikasi juga mempengaruhi respon yang kita dapatkan. Ketika kita sedang berbicara dengan sesama, seperti penjelasan sebelumnya mengenai emosional yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, ekspresi juga menentukan situasi apa yang kita hasilkan ketika sedang berkomunikasi dengan sesama. Nah, teman-teman, komunikasi atau cara berbicara juga menentukan kualitas diri kita, di mana pada saat kita berbicara, orang lain dapat melihat diri kita atau kemampuan kita dalam menyampaikan berbagai hal. Apakah yang kita katakan adalah hal-hal yang membangun atau justru merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan sebuah konflik? Nah, dalam pembahasan kita pada saat ini, ada 5 hal yang kita perlu ketahui tentang komunikasi. Yang pertama, yaitu ada yang dikatakan sebagai listening communication, kemudian yang kedua verbal communication, non-verbal communication, written communication, and visual communication. Nah, apa itu listening communication? Listening communication merupakan pengertian dari komunikasi yang menyatakan bahwa dalam komunikasi kita bukan sekedar berbicara, namun kita juga perlu untuk mendengarkan. Nah, kita juga perlu dalam listening communication, kita juga perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi prinsipnya yaitu komunikasi bukan soal saling bertukar bicara, tetapi juga mendengar. Kemudian dalam komunikasi juga ada yang disebut dengan komunikasi verbal dan non-verbal, di mana komunikasi verbal merupakan percakapan langsung antara dua orang yang dilakukan secara tatap muka atau face to face ataupun dengan tulisan.
Nah, kemudian ada pula yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan hanya dengan gestur, ekspresi, maupun intonasi. Bahkan ada pula komunikasi yang dilakukan dengan komunikasi tertulis. Nah, teman-teman, biasanya ini dilakukan dengan media sosial seperti email, surat, ataupun laporan untuk menyampaikan sesuatu hal. Nah, kemudian dalam komunikasi juga salah satu hal yang paling penting adalah visual atau gestur tubuh kita, bahkan cara berpakaian kita. Nah, teman-teman, hal terpenting ketika kita berbicara atau berkomunikasi adalah menghargai sesama yang kita ajak untuk berkomunikasi. Ketika kita membangun suatu hubungan melalui komunikasi yang baik dengan sesama kita, disitulah saat dimana kita menjadi orang yang unggul dalam hal berkomunikasi. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara dengan orang lain, terkadang ada hal-hal yang membuat kita lepas kendali, bahkan di luar nalar kita. Nah, sehingga komunikasi yang kita lakukan bukanlah komunikasi yang sehat, tetapi justru menimbulkan pertengkaran dengan sesama kita. Misalnya, pada saat kita berbicara, kita tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain yang membuat dia merasa bahwa kita sengaja. Padahal mungkin pada saat itu kita tidak sadar ketika kita mengatakan hal tersebut. Dari sinilah biasanya konflik itu terjadi. Ini adalah contoh konflik di lingkungan yang lebih luas. Nah, contoh lain ketika kita dalam lingkup keluarga kita. Seringkali konflik yang terjadi dalam lingkungan keluarga yaitu adanya sikap ketidakterbukaan antara anggota keluarga. Kesalahpahaman dalam keluarga sering terjadi. Namun, peran komunikasi di sini bukan untuk menambah konflik, namun komunikasi sangat berguna untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah. Kita tidak boleh membiarkan konflik terus terjadi, terutama dalam lingkup keluarga kita, sehingga komunikasi sangat diperlukan, bukan untuk menambah konflik yang terjadi, namun komunikasi yang dilandasi dengan kasih yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, teman-teman, dalam berkomunikasi hal yang paling penting itu ada dalam diri kita. Sebelum berbicara, kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri. Mengapa hal ini penting, teman-teman? Karena dengan hal-hal kecil yang ada pada kita, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu bisa menjadi perubahan tersendiri bagi mereka. Misalnya, ketika kita orang yang mudah tersenyum, ramah kepada orang lain, dan juga memiliki kualitas diri yang baik, ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin pada saat itu mengalami pergumulan, bahkan sedang tidak bersemangat, kita bisa menjadi dampak yang baik bagi mereka dengan tegur sapa dan juga komunikasi yang baik dari kita. Nah, contoh lain teman-teman, ketika kita tidak sengaja bermasalah dengan orang lain, namun pada saat itu kita ingin menyelesaikan dan berdamai kembali dengan mereka, komunikasi yang baik dapat menjadi sarana untuk itu. Kalau mungkin mereka masih belum bisa menerima kembali kita, maka dari diri kita sendirilah yang harus memulai hal itu. Perlu kita ingat bahwa dalam kehidupan kita, little attitude big make difference, yang artinya sikap yang kecil dari kita dapat membuat suatu perubahan yang sangat besar. Begitu pula kita sebagai umat Kristen yang percaya pada firman Allah sebagai landasan hidup kita, terutama dalam tutur kata kita ketika berbicara dengan sesama, harus dilandasi dengan filsafat Kristus, yang dimana
Filsafat Kristus adalah cara hidup yang dilandasi oleh firman Allah, baik itu dalam berdiskusi, berdebat, menyelesaikan konflik, bahkan berkomunikasi dengan sesama kita. Sehingga ketika kita menyelesaikan sebuah konflik dengan adanya landasan filsafat Kristus ini, bisa menjadi landasan yang kuat untuk argumen-argumen yang kita sampaikan, sehingga konflik yang sedang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan landasan firman. Dan pada saat ini, mengakhiri pembahasan kita pada saat ini sebagai landasan kita dalam materi kali ini, saya akan memberikan satu ayat Alkitab dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 yang berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Demikianlah video yang bisa saya bawakan. Semoga boleh dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan shalom.